Dewan juri yang saya hormati, saya tidak setuju dengan pendapat bahwa Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Mari kita kaji ulang mosi ini dan menelaah apa yang terjadi ketika mesin menjadi lebih cerdas daripada manusia. Bukankah itu menjadi suatu pertanyaan besar yang harus direnungi secara bersama? Bahwa kedepannya tidak bisa dimungkiri akan terjadi suatu ledakan kecerdasan ke tingkat kecerdasan yang semakin tinggi. Karena setiap generasi mesin akan menciptakan mesin yang lebih cerdas dan cepat pada gilirannya. Oposisi telah mengaji berdasarkan pernyataan ahli statistik E.J. Good dalam artikelnya yang diterbitkan di tahun 1965 tentang Speculation Concerning the First Ultra-Intelligent Machine, menyampaikan bahwa mesin ultra cerdas akan mengalami ledakan artificial intelligence yang mengakibatkan kecerdasan manusia akan jauh tertinggal. Terlebih lagi dengan dukungan inovasi teknologi yang sangat memadai sehingga kecepatan pemrosesan komputer kecenderungan akan lebih cepat, bukan? Nah, dalam perkembangannya yang sedemikian pesat, terdapat ketakutan yang tidak bisa dikesampingkan dari merebaknya AI di mana-mana. Misalnya, teknologi buatan ini telah merambah di hampir segenap lika-liku pekerjaan manusia, sehingga membuat manusia dirumahkan atau digantikan pekerjaannya. Hal ini dinilai pemanfaatan mesin buatan lebih murah dan dapat bekerja 2 hingga 3 kali lebih cepat dengan keakuratan yang tinggi dibandingkan manusia. Sebagai pihak yang kontra akan pendapat pemerintah bahwa singularitas teknologi dapat dianalogikan sebagai nyala api. Awalnya api terlihat kecil, perlahan-lahan api akan menyebar dan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, api tersebut akan sangat cepat sampai tak terbendung. Begitu pula singularitas teknologi. Sedikit demi sedikit, teknologi akan semakin canggih dan semakin cepat berkembang. Ketika perkembangan teknologi sudah mencapai titik terjadinya singularitas, maka kecepatan berkembangnya teknologi akan menjadi sangat cepat sampai manusia tidak dapat mengikutinya lagi. Bukankah ini menjadi polemik yang perlu dikhawatirkan oleh kita sebagai manusia? Oleh karena itu, manusia harus bijak serta mempersiapkan diri dalam masa sebelum terjadinya singularitas agar fenomena tersebut membawa dampak yang baik di masa depan. Dewan juri yang saya hormati, bayangkan di zaman yang modern ini banyak pabrik yang sudah sepenuhnya menggunakan mesin buatan selama 24 jam per 7 tanpa henti. Tentu saja menghasilkan hasil yang sempurna dan presisi, bukan? Tapi kita juga perlu melihat dan menilik ulang, bukankah jika hal ini terus dilakukan dan berlanjut justru akan menambah kekhawatiran baru, yakni pengangguran semakin merajalela. Pun tentu tingkat kriminalitas semakin meningkat, bukan? Lalu pada bidang sosial akan muncul kesenjangan baru dan ketimpangan digital bagi manusia yang tidak memiliki akses teknologi yang canggih. Tentu kita harus memahami batasan kita sebagai manusia dengan mesin. Jangan sampai empati, simpati, dan kesadaran sosial kita digantikan oleh kecerdasan buatan. Pada akhirnya, singularitas teknologi adalah pedang bermata dua. Nasib umat manusia akan bergantung pada bagaimana kita mengarahkan perkembangan teknologi ini. Apakah untuk memperkuat dan memperkaya kehidupan, atau justru mempercepat kehancuran kita sendiri? Sebagai pihak oposisi, kami menolak tegas bahwa mendukung kedatangan singularitas teknologi bukanlah hal yang menjadi prioritas kehidupan di era modern ini. Hidup oposisi!